Okay, class, our topic today is recontext in the form of historical events. So, the definition of recontext is text to tells about something that happened in the past. Jadi, recontext ini adalah teks untuk menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. And the details in recontext can include what happened and why it occurred. Jadi detailsnya itu tentang apa yang sedang terjadi pada masa lampau dan kenapa hal tersebut bisa terjadi. And the social function of recontext is to inform about the past activity to reader or listener. Jadi sosial fungsinya untuk memberi informasi kepada pembaca atau pendengar tentang kejadian pada masa lampau. And there are three generic structure of recontext. The first is orientation. It is about introduction, the participant, place, or time. Jadi pada orientation ini itu memperkenalkan kepada pembaca yaitu siapa saja partisipan yang terlibat, kemudian tempat pada kejadian tersebut itu di mana, dan juga waktunya. And the orientation is always in the first paragraph. Ya, karena ini adalah perkenalan sebuah teks gitu ya. Jadi pasti orientation ini berada pada paragraf pertama pada sebuah teks. And the second generic structure is events. So it is describing series of events that happen in the past. This is a series of events that occur and are experienced by the participant to form the complete sequence. Jadi pada events ini terdapat rangkaian peristiwa yang terjadi pada kejadian yang sedang diceritakan. And the last generic structure is reorientation. It is optional because it stating personal comment of the writer to the story. And the language features of generic structure, first is adjective, for example like historical, proud, or deliberately. And the second is adverbial phrase, like in March 1946. Jadi memberikan keterangan tentang waktu, tentang tempat gitu. It's called adverbial phrase. And the third is conjunction and time connective, such as and, the, after that, then. Jadi kalimat penghubung gitu ya. And the last is using simple past tense. Jadi karena recontext ini menceritakan kejadian yang terjadi pada masa lampau, jadi tenses yang digunakan pada teks ini adalah simple past tense. Dan kalian harus paham tentang rumus simple past tense. Jadi sebelum ke rumus simple past tense, kalian juga harus paham tentang apa sih simple past tense itu. Jadi simple past tense is tenses to talk about condition, situation in the past, and also end in the past. So there is no connection with the present. Jadi simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lampau dan juga sudah diakhiri pada masa lampau tersebut. Jadi udah nggak dilakukan masa sekarang ini, gitu ya. Dan the form of simple past tense, yaitu rumusnya simple past tense ada pada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal yang positif yaitu subject plus verb to plus object. Jadi simple past tense ini menggunakan verb to, yaitu kata kerja bentuk kedua. Contoh kalimatnya, they cook noodles yesterday. Mereka memasak mie kemarin. Oke, untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus did not, or kita bisa singkat dengan didn't ya. Did not or didn't plus verb 1 plus object. Jadi di sini kita pakai verb 1 karena pada negatif ini sudah terdapat kata didn't or did not. Did itu bentuk kedua dari do, sehingga pada verb kita tidak perlu menggunakan verb to, tapi kita kembali pada verb 1. Jadi contoh kalimatnya, they didn't cook noodle yesterday. Mereka tidak memasak mie kemarin.
Dan selanjutnya pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya untuk yang verbal ini rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object. Jadi did-nya ditaruh pada awal kalimat, kemudian diikuti subjek, kemudian verb 1 dan juga object. Contoh kalimatnya, did they cook noodle yesterday? Apakah mereka memasak mie kemarin? Gitu. Dan selanjutnya pada kalimat nominal, rumusnya pada kalimat positif yang nominal adalah subject plus to be bentuk kedua ya di sini yaitu was and were, plus adjective or adverb karena sudah tidak ada kata kerja, jadi diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan waktu. Contoh kalimatnya, she was late last night. Dia perempuan terlambat kemarin malam. Dan untuk kalimat negatifnya, subject plus was or were plus not plus adjective or adverb. Pada contoh kalimatnya, she was not, or kita bisa singkat dengan wasn't. She wasn't late last night. Dia tidak terlambat kemarin malam. Jadi itu untuk negatif, dan juga untuk interrogatifnya was or were, jadi to be-nya kita taruh depan, was or were plus subject plus adjective or adverb. Jadi contoh kalimatnya, was she late last night? Apakah dia terlambat kemarin malam? Nah, itu contoh sederhananya ya, contoh kalimat sederhananya seperti itu. Nah, kemudian pada nominal ini kan kita pakai was dan were ya. Terus kapan nih Miss kita pakai was, kapan juga kita pakai were? Jadi, kita menggunakan was pada subjek I, she, he, it, and nama orang tunggal atau subjek yang singular. Contohnya, Jenny was pretty. Nah, Jenny itu kan nama orang tapi tunggal, hanya satu, sehingga dia menggunakan was. Dan untuk to be, were digunakan pada subjek you, we, they, or subjek plural. Contohnya subjek plural itu Rahma and Maya were beautiful. Ya, Rahma dan Maya cantik gitu. Jadinya karena di situ nama orangnya lebih dari satu sehingga menggunakan were. Itu ya. Nah, pasti pada recount text itu menggunakan simple past tense. Terdapat simple past tense di dalamnya karena menceritakan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Itu yang perlu kalian ingat-ingat, dan juga kalian harus pahami rumus dari simple past tense ya. Okay guys, that is the explanation of recount text. Jika kalian masih bingung atau masih ada hal yang ditanyakan, let me know and let's discuss.